diputar untuk yang pengukuran rotor. Jadi pengukuran rotor ini sekali lagi nggak bisa digunakan untuk generator. Sama yang tadi rotor kompensasi juga nggak bisa digunakan untuk pengukuran generator. Karena kalau di generator kalau kita putarkan dia bakal ngasilin listrik. Nanti listriknya bisa ngerusak ini. Nah ini dipastikan ada di posisi awal dulu. Misalkan posisi awalnya yang paling gampang kita ambilnya yang di bagian bawah, si strapnya yang di bagian bawah yang paling gampang ya. Nah ini acuannya di bagian bawah, ini posisi awal kita. Nah nanti begitu ada yang pencet OK, ini langsung diputer searah jarum jam. Searah ya, searah bukan berlawanan. Nah diputernya juga dia harus konstan kecepatan putarannya. Jadi nggak boleh kadang cepat, kadang lambat, atau kadang berhenti, kadang jalan. Nah itu nggak boleh. Jadi lambat terus konsisten. Nah nanti muternya sampai berapa lama? Nanti ada tanda suara dari sini. Jadi kalau misalkan tanda suaranya udah bunyi, meskipun kita baru nyampe misalkan atas, berhenti, balikin lagi ke posisi awal. 3 kali sama. Nah ini coba ada yang pencet OK. Pencet Pak. Ya. Beli ketik. Putar Pak. Turn rotor clockwise. Keep steady rotation speed. Tetap. Nah, sampai tanda bunyi itu Oke. balikin lagi ke bawah dulu. Terus oke lagi Pak. Ada yang siap-siap dulu, muter lagi. Greg siap. Siap penyetir. Rega tukang muter. Oke Greg siap. Pegangnya jangan yang bagian hitamnya ya, bagian merahnya. Oke Greg siap. Oke, ready? Go. Kio Wak. Udah. Balik lagi ke posisi awal lagi. Set lagi. Yang ketiga, Klik. siap-siap ini dulu. Kalau misalkan begitu pencet OK langsung. Oke. 3 kali. Gas. Hajime Master. Watashi no Kyo. Akbar. Akbar Maulana. Faisal. Udah ke posisi awal. Nah itu udah beres 3. Jadi nanti kondisinya bisa kalian lihat di misalkan di stator. Oke. Nah ini nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Jadi hasilnya garis-garis. Jadi garis yang nyambung ini. Ini menandakan kondisi stator. Tapi kondisi statornya nggak selengkap kondisi stator yang di Z per Omega tadi. Ini hanya bisa dilihat visual ya. Nah tandanya apa? Kalau misalkan garis ini satu garis, jadi berada di satu garis, itu berarti di satu garis yang sama, berarti kondisi statornya masih bagus. Cuma kalau misalkan ada yang terlalu atas, ada yang terlalu bawah, berarti emang ada permasalahan di stator. Nah yang rotor, yang garis titik-titik yang ada di sini. Jadi kalau misalkan ada yang titiknya ada yang terlalu mencok ke atas, harusnya kan kalau idealnya titik-titiknya ini antara atas di sini sama, di bawah juga sama. Jadi kalau misalkan ada yang terlalu mencok ke atas, ada yang ke bawah, bisa jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama tadi muternya kurang konsisten, jadi kadang cepat kadang lama, atau misalkan kadang berhenti kadang lanjut. Kayak tadi pas saya muter, ini titiknya ada yang di bawah dia mencolok ke atas satu.
Nah kalau misalkan kita muternya udah dipastikan konsisten, tapi hasilnya masih seperti ini, berarti emang masalahnya di rotornya. Nah kalau secara angka nanti bisa dilihat di bagian bawah. Ini buat yang stator, ini yang buat rotor. Kalau misalkan nilainya mendekati antara yang satu dengan yang lainnya, berarti emang kondisinya masih bagus. Cuma kalau misalkan nilainya jauh antara yang fase 1 dengan fase yang selanjutnya, ini berarti emang ada permasalahan di rotor. Apa? Nah di rotornya juga nanti hasilnya nggak jauh beda ya, cuma bagian statornya hilang. Jadi yang ditampilin yang bagian rotornya aja.